ya Rabbal Alamin. Tidak panjang lebar, saya diceritakan oleh guru saya ketika sedang rohah bahwasanya ini ada cerita yang fiksi atau non fiksi, wallahu alam. Ini cerita bagus. Dikisahkan dulu ada seorang kakek. Kakek ini kelihatan biasa, tidak seperti orang kaya, tidak seperti orang miskin, terlihat biasa, pakai baju sederhana. Kakek ini ke stasiun. Setelah ke stasiun, naik kereta, di gerbong pertama ada bangku kosong, kursi satu kosong, dikelilingi oleh anak-anak kecil yang sedang bermain. Lalu kakek ini mengatakan kepada si anak-anak, "Hai anak-anak, boleh nggak saya duduk di sini?" Kata si anak-anak, "Boleh kakek." Tapi apakah kakek tidak terganggu dengan kami yang sedang bermain? Dengan secara tidak langsung anak ini menolak. Karena kenapa? Sedang menikmati permainannya. Lanjut, oh baiklah kata kakek. Kakek pasrah jalan ke gerbong kedua. Ke gerbong kedua, lihat ada remaja-remaja yang sedang mengobrol, yang sedang asik menikmati masa mudanya. Ketika kakek itu mengatakan hal yang sama kepada yang perkataannya sebelum dilontarkan, lalu pemuda itu mengatakan, "Gak apa-apa duduk di sini. Tapi asalkan kakek ini tidak terganggu dengan kami yang sedang yaitu bercanda bergula, yang sedang menikmati masa muda." Kakeknya terima. Lalu lanjut ke gerbong selanjutnya. Ada ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini ya, ibu-ibu sono pindahan sini. Nah, ibu-ibu ini sedang ngobrol, ibarat bahasanya taruhlah sedang ngerumpi, taruh sedang ini. Kemudian kakek ini mengatakan hal yang sama, "Boleh saya duduk di sini, ada bangku kosong." Ibu-ibunya nggak apa-apa, tapi kami sedang ngobrol, kami sedang ibarat bahasa sedang gosip, kami sedang ini segala macam. Lalu kakeknya mengatakan, "Oh baiklah." Datang ke gerbong terakhir, ada bapak-bapak sedang berbisnis, sedang membicarakan masalah macam-macam perusahaannya, segala macam perusahaannya. Kemudian kakek ini mengatakan yang sama. Lalu kemudian ditolak lagi secara tidak langsung, sampai ke gerbong terakhir ada satu keluarga. Lihat nih kakek berdiri, satu orang ibu, satu orang bapak, ya, kemudian dua anaknya. Kemudian ibunya mengatakan, "Pak, itu kakek kesian berdiri mulu. Ahsan kita gendong anak kita satu, kita persilahkan kakek ini duduk di sini." Bapaknya, "Oh boleh." Biar saya yang negor ini kakek. "Kakek silahkan duduk ini, biar anak saya yang pangku," kata nih bapak. Kakeknya senang. Kemudian namanya di gerbong di stasiun banyak orang tukang jualan suka lewat. Ada jualan minuman, ada jualan macam-macam. Namanya anak kecil, anak dari ibu bapak ini mengatakan, ayah saya mau teh, saya mau minuman. Kata nih kakek, "Oh kamu mau itu, kamu ambil sesuka kamu." Diambil kesenangan. Ada tukang mainan lewat, dibeliin lagi sama nih kakek. Keluar dari gerbong, ya, ketika keluar dari gerbong, kakek ini dijemput oleh bodyguard dengan kekayaan mobilnya, taruhlah limousine. Mobilnya begitu mewah. Kemudian keluarga ini diajak masuk, diajak keliling kota, dibahagiain, ya, sampai kakek ini mengatakan, "Wahai keluarga, engkau udah baik, engkau sudah perhatian sama aku, setengah semua daripada hartaku aku berikan kepadamu." Coba bayangkan saudara, kakek ini kita umpamakan sebagai syariat, kita umpamakan sebagai agama, kita umpamakan sebagai sholat, puasa, zakat, dan segala macam amal ibadah di masa kita. Allah memerintahkan kita, syariat datang kepada kita di waktu kita sedang masa kecil. Secara tidak langsung kita sedang menikmati masa kecil kita, kita sedang menikmati masa-masa kekanak-kanakan kita. Kita sampai lupa, secara tidak langsung kita tolak ini syariat. Syariat gak bosan, datang lagi di waktu kita sedang remaja, lalu kita sedang menikmati masa-masa remaja kita. Kemudian syariat ini datang lagi, sholat ini datang lagi, hayya ala sholat, hayya ala falah datang lagi. Ketika kita sedang apa? Sedang berbincang, sedang gosip, sedang ngobrol, lalu kita secara tidak langsung menolaknya. Kemudian apa? Datang ketika kita sedang berusia bangsa 40 tahun, 30 tahun, datang ketika saat itu, lalu kita sedang bersibuk berbisnis, sibuk dunia, sibuk macam-macam. Tapi jangan lupa, ada satu orang, satu keluarga yang dia nerima dunia,
dia sholat bersama keluarganya, dia sholat bersama anak-anaknya, dia puasa, zakat, mengajarkan kebenaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan kepada keluarga sama familinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh syariat, semua keinginannya, semua hal-hal yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkan Allah akan Allah berikan. Makanya jangan heran ketika Allah ciptakan alam dunia ini, Allah katakan kepada dunia, hai dunia, siapa orang-orang yang menginjakkan kaki di atas kamu, dia mengejar kamu dunia, jangan kamu kasih, jangan kamu berikan. Tapi andai kata orang-orang yang mengejar aku, kata Allah, mengejar aku, hai dunia, kamu kasih dia apa yang diinginkan. Makanya jangan heran ada Habib Fulan, ya Habibnya ini aulia min auliaillah, Habib ini kaya, Fulan ini kaya, aulia ini kaya. Padahal ada satu orang yang bernama Habib Hussein di Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini masyhurnya luar biasa, ya. Imam Hussein ini ditanya sama muridnya, ini kekayaannya begitu berlimpah, kebun kormanya begitu luas. Ditanya muridnya, Imam, engkau ngajarin kami zuhud, engkau teriak-teriak ibarat bahasanya zuhud, tapi engkau hartanya banyak. Kata Imam Hussein, sebetulnya zuhud itu bukan dengan kekayaan kita. Bisa jadi orang-orang yang kaya pada hakikatnya dia zuhud, tapi taruhlah dunia itu di tanganmu, jangan taruh dunia di hatiku. Makanya jangan heran Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika anaknya meninggal, itu orang-orang pada datang nangis-nangis, mengucapkan macam-macam, berduka. Kemudian Imam Umar ini mengatakan, saya bingung sama kalian sedih dengan kepergian anak saya. Bagi saya kehilangan, ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu lebih saya tangisin daripada meninggalnya anak saya. Karena kenapa? Anak meninggal musibah dunia, ketinggalan sholat 5 waktu musibah akhirat. Makanya asraf zaman dulu mereka mengejar akhiratnya, Allah kasih dunianya. Kemudian Imam Hussein ini berlanjut ke Imam Hussein. Suatu ketika muridnya ini, karena beliau mempunyai korma dari Tarim yang begitu berlimpah tanahnya, disuruh jualan sana ke Iran, Irak gitu loh, Iran kalau nggak salah. Nah Iran ini kormanya bagus-bagus. Ya kalau ada yang kita paham nih masalah korma-kormaan. Iran ini kormanya lebih bagus. Ini murid, gara-gara murid sampai nawakon aja, dibawa gerobak-gerobak. Murid udah pikir, ya kayaknya nggak bakal laku nih, korma di Iran lebih bagus daripada korma di Tarim. Kemudian di jalan nyampe di Iran, kemudian ada satu orang di Iran ini ternyata lagi tertimpa satu musibah yang begitu ibarat bahasanya coronanya kita, wabahnya zaman dahulu. Kemudian ada satu orang Iran, kemudian dia nyobain korma dari Tarim, sembuh itu orang. Langsung mengatakan kepada satu penduduk Iran, ini korma yang dibawa dari Tarim, yang dibawa oleh ini orang bisa menyembuhkan penyakit. Satu negeri Iran beli ini korma, pulang pergi bawa gerobak korma, pulang bawa gerobak duit. Nah, kemudian sebelum ini muridnya berangkat tadi jualan, kamu tahu kata Imam Hussein, saya sudah menutup pintu dunia saya daripada dunia, tapi dunia masuk bahkan lewat jendela rumah saya. Dan terbukti ketika pulang bawa gerobak duit, ya. Kemudian ini murid ketok, wah Imam Hussein kalau kita laku. Kemudian Imam Hussein buat kamu saja. Kemudian gak ada jawabannya. Kemudian apa yang dilakukan murid nih? Itu duit dimasukin dari jendela rumahnya Imam Hussein. Padahal udah nolak duitnya. Ini kita bisa lihat bagaimana asraf zaman dahulu nggak ngejar dunia, tapi dunia yang mengejar mereka. Mereka yaitu orang-orang yang melepaskan dunia. Mereka lebih mementingkan Allah daripada dunia mereka, sehingga Allah pikir ini orang percaya sama saya, ini orang mendahului saya, maka saya akan bantu ini orang. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kita membaca maulid tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan hati-hati kita yang telah mati. Oke, diceritakan saudara, zaman dahulu itu ketika Fir'aun itu kedatangan tamunya gak tanggung-tanggung. Ini Fir'aun kelas kakap, tamunya juga kelas kakap. Siapa? Iblis tamunya. Diketok rumah Fir'aun, diketok. Kemudian Fir'aun nanya, siapa di belakang pintu? Iblis ngomong, kamu kan ngaku Tuhan, masa kamu nggak tahu yang di belakang pintu siapa? Iblis si Fir'aun kan ngomong, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian.
Si Tuhannya tinggi. Kata iblis, masa kamu ngaku Tuhan, kamu gak tahu yang di belakang pintu siapa? Oh, Fir'aun langsung tahu di belakang pintu iblis nih. Masuk iblis, bahasanya gitu. Masuk iblis ketika sedang ngobrol nih kelas kakap, satu ngaku Tuhan, satu gak mau sujud sama Tuhan. Kemudian Fir'aun nanya, iblis, ada gak nih di dunia ini yang lebih bejat daripada kita? Ini Fir'aun bejat, dia tahu dia bejat. Bedanya sama kita. Kita bejat, kita gak nyadar diri kita bejat. Kalau Fir'aun iblis, dia bejat, dia nyadar diri dia bejat. Iblis mikir, oh ternyata kata iblis ada. Dulu ada orang dia taat sama iblis. Disuruh zina dia mau, judi dia mau, amalan iblis semua dikerjain. Kemudian iblis mengatakan, lu ngerjain semua amalan gue, lu mau apa deh sekarang? Kemudian nih orang ngomong, ya habis ini kita ngerjain semua amalan iblis Ini orang ngomong, oh kalau begitu saya mau tetangga saya ini dia punya sapi. Orang zaman dulu punya sapi ibarat punya Alphard. Soal tetangga saya di sebelah ini punya sapi gede, saya mau sapi yang ada di sampingnya dia mati. Iblis mikir, ngomong ke nih orang, daripada kamu ingin tetangga kamu sapinya mati, saya kasih 10 kamu, saya kasih 10 sapi kepada kamu yang lebih bagus daripada sapi itu orang. Ini orang nolak, iblis bingung, apa lu nolak? Saya tetap gak mau, saya pengen ini orang sapinya mati. Ini apa yang dilakukan ini orang? Ini orang kena penyakit hati. Apa? Menginginkan apa yang di orang lain punya itu hilang. Dan namanya iri. Dan iri, kata iblis ngomong ke Fir'aun, oh ada orang iri, sehingga orang iri itu yang punya penyakit hati terhadap saudara sesamanya itu lebih bejat, lebih kurang ajar daripada iblis dan Fir'aun. Hanya hati-hati. Hati-hati sudah. Penyakit iri ini bisa kepada, gak pandang bulu kalau penyakit iri. Mau dia pejabat, mau dia apa segala macam rakyat biasa, sampai kepada ulama dia bisa kena penyakit iri. Makanya kita semua berlindung daripada penyakit iri. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kita bisa kumpul lagi, keluarga kita bisa ya kemudian bisa rahat-rahatan lagi. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Abang.